Hai guys, welcome back again to my YouTube channel. Jadi ini sebenarnya tuh video dadakan. Jangan jangan salfok sama mataku yang lagi bintitan. Ini sebenarnya udah mendingan banget. Kemarin tuh kayak gini. Aku insert foto ya. Kalau kalian yang follow aku di Instagram pasti pada tahu mata gue separah apa. Cuman sekarang udah better banget. Oke, kenapa aku sampai sepengen itu bikin video ini? Karena aku ngerasa ini kayak harus banget gitu loh untuk disampein gitu. Berhubung kita udah tinggal Hamin 2 ya menuju tahun 2021 gitu ya. Jadi aku ngerasa kita semua kayaknya harus ngebenerin diri kita dulu, kayak balik lagi dulu ke rumah kita dulu sebelum kita menyambut tahun yang baru gitu loh. Jadi ibaratnya kayak beresin dulu nih masalah-masalah yang sebelumnya sama diri kita sebelum kita nyambut ke tahun yang baru. That's why di video kali ini aku mau bikin mengenai 4 tips penting untuk nge-prepare mental health kita menuju ke 2021. Ini juga aku terapin di beberapa hari terakhir menjelang akhir tahun, karena aku ngerasa kayak sebelum kita menyambut tahun yang baru, alangkah baiknya kita kayak bener-bener menyelesaikan dulu apa yang harus diselesaikan di tahun ini, apalagi mengenai feelings dan mental health kita. Hal yang pertama ialah aku itu start a gratitude journal. Jadi kalau aku itu emang punya jurnal tertulis gitu, buku, ada juga di iPad aku, itu mengenai 3 things that went well today. Biasanya di Instagram juga aku ngasih template ke kalian dan ada juga di highlights. Di hari-hari terakhir ini aku lebih nge-highlight ke 3 things that I am thankful for, dan aku nulis itu sebelum tidur. Aku ngerasa kalau nge-journaling, mungkin karena aku juga udah lumayan sering ya, kalau nge-journaling itu ngebuat aku jauh lebih rilis gitu loh. Cuman di gratitude things yang ini, aku ngerasa bener-bener bisa dapet gitu loh, kayak oke, ini hal-hal thankful apa yang gue bisa syukuri gitu loh. Nah cuman karena ini temanya adalah di tahun 2020, jadi coba kalian bikin jurnal mengenai 3 big things yang kalian itu kayak thankful for. Karena ini konteksnya di 2020, jadi bisa juga kalian bikinnya langsung di garis besar gitu loh, kayak 3 big things that you are thankful for di 2020 ini. Gunanya adalah untuk nge-flashback lagi gitu loh. Walaupun di tahun ini kayak banyak dari kita yang merasa tahun ini tuh kayak buruk banget, dan aku juga merasakan hal itu sebenarnya ini tuh juga rata, yang aku yakin semua orang pasti merasakan hal ini gitu loh. Biasanya aku nulisnya kayak misalnya kayak hari ini ya, udah 4 hari ini mataku tuh bintitan. Terus aku itu emang jarang banget istirahat. Kalau kalian tahu aku di Instagram ya, kalian pasti lihat aku itu jarang sekali istirahat. Terus aku tuh nulis di gratitude journal aku kemarin kayak aku agak thankful sebenarnya kenapa aku sakit bintitan, karena aku jadi dipaksa untuk istirahat gitu loh. 4 days doing nothing, it's killing me. Tapi jadinya jadi pelajaran buat aku kalau kayak gue harus lebih membagi porsinya lagi. Nah aku tuh pengen kalian take notes itu gitu loh. Jadi selain kalian nge-flashback kayak 3 big things apa yang bikin kalian tuh grateful, thankful, tapi kalian tuh juga bisa ngambil pelajarannya gitu loh. Jadinya si pembelajarannya itu bisa kita aplikasiin nanti di 2021. Jadi coba pelan-pelan ulik lagi kira-kira di tahun ini momen-momen apa yang bisa bikin kalian itu ngerasa thankful, masih ngerasa grateful. Atau kalau kalian mau ceritain juga bisa banget. Menurut aku ini salah satu cara self-care untuk bisa ngebikin kita itu lebih rilis, lebih tenang, dan lebih bisa jujur sama diri kita sendiri gitu loh, tentang apa yang terjadi di diri kita selama tahun ini. Nah kalau dari situ udah beres, kita baru bisa move on ke tahun berikutnya. Karena aku tuh mikir kayak selama ini kita tuh selalu kayak ya oke, new year, new me gitu. Sedangkan kita tuh belum beresin apa yang terjadi di tahun sebelumnya itu gitu loh. Kayak di tahun 2020 ini mungkin ada yang belum selesai gitu loh sama diri kita, dan kita nggak ngeberesin, tapi kita malah kayak run away, kita malah kabur, terus menyambut tahun yang baru dengan meninggalkan kayak hal-hal yang belum diselesaikan di tahun 2020 gitu. Dan itu biasanya ngebikin hati tuh jadi lebih nggak tenang. Oke, step 2,
kalian harus biasain untuk latihan nafas. Nah, ini biasanya aku lakuin sama aplikasi Calm. Biasanya di situ itu ada kayak latihan nafas, terus udah gitu ada kayak podcast tentang anxiety, tentang self care juga ada, tentang meditasi gitu-gitu. Cuma kalau aku biasanya take a deep breath-nya tuh kayak cuman 1-3 menit, bener-bener cuman merem, hening, sambil play lagu juga bisa, lagu yang slow tapi ya lebih mendukung, soalnya itu benar-benar kayak diem aja, diam, tarik nafas dari hidung, buang dari mulut, kayak gitu-gitu. Itu biasanya muncul tuh kayak pemikiran-pemikiran baru yang gak pernah aku pikirin. Kayak misalnya, oh iya ya, gue waktu itu pernah ada masalah ini, kayak belum diselesain deh, kayak yang bagus buat diri gue tuh apa ya, kayak gitu. Selain kita bisa bikin diri kita lebih tenang, tapi biasanya tuh juga suka nge-bring back memories yang kita tuh kependem dalam hati dan kayak gak bisa dikeluarin, tiba-tiba kepikiran. Biasanya muncul tuh kayak gitu, yang kayak biasanya, duh gue kenapa ya, gue kayak gak ngerasa ada yang salah gitu dari diri gue, tapi kok gue kayak lonely, empty, blablabla. Biasanya dari teknik breathing itu tiba-tiba kayak kepikiran, oh ini yang bikin gue jadi lebih maybe emotional, jadi lebih sensitif gitu. Dan kamu juga bisa kayak mulai pikirin, oke, baiknya tuh gimana gitu. Nah, kalau aku biasanya, aku itu sambil pakai kristal aku biasanya sambil megang kristal aku yang black tourmaline ini. Aku biasanya, ini kayak kagak kelihatan ya sampai bawah, jadi aku praktekin aja. Biasanya aku bener-bener sambil duduk relax, serelax-relaxnya, senyamannya posisi kalian aja. Terus aku bener-bener kayak merem aja, bener-bener gini. Nah, biasanya aku juga ngelakuin itu di pagi hari. Gunanya apa? Untuk lebih ngasih kayak energi ke dalam diri aku. Kayak bener-bener sambil tiduran, udah cuma nafas doang, dengerin suara AC, dengerin suara burung, dengerin suara motor, suara apapun itu, TV. Pokoknya didengerin semua. Itu sebagai bentuk kayak apa ya, kayak penyadaran gitu loh untuk diri aku. Kayak, wow, aku masih dikasih satu kali kesempatan untuk hidup, untuk bernafas dengan lega, untuk masih sehat bangunnya, masih bisa di kasur aku sendiri gitu. Jadinya lebih bisa grateful, lebih bisa tenang untuk menjalani hari. Oke, step 3 itu adalah fotografi terapi. Jadi fotografi terapi ini tuh kalian bisa lakuin di mana aja, even di memori otak kalian. Cuma kalau aku biasa ngelakuinnya itu, aku pakai notes dari handphone. Pasti kayak semua handphone harusnya ada notes ya. Itu aku ambil foto-foto yang menurut aku bisa jadi highlights dari memori ini. Gak usah banyak-banyak, mau 1-2 foto juga gak apa-apa. Aku kemarin-kemarin itu ngambil beberapa foto yang jadi big things memories di tahun ini. Kayak contoh ya, kayak aku di tahun ini itu bisa meraih goals aku. Salah satu goals aku yaitu adalah aku punya kantor sendiri dan membangun company. Nah, foto itu aku masukin di notes dan aku kayak tulisin gitu di sebelahnya, ceritain aja kejadiannya, ini foto apa, kok gue bisa ada di posisi ini. Pokoknya kayak cerita aja, kayak diary biasa gitu. Dan di momen apa aja, mau momen sedih, momen terendah kamu, momen hancur, momen bahagia, semuanya bisa ditulis di fotografi terapi ini. Dan jangan lupa juga untuk tulis pembelajaran apa yang kalian dapat di samping foto itu. Menurut aku fotografi terapi sendiri itu tuh bisa jadi pengingat buat kita untuk lebih bersyukur dan untuk ngingetin kita sama momen-momen itu gitu. Kayak mungkin nanti di 2021 aku amin deh bisa achieve hal yang lain, atau bisa juga di masa-masa terburuk aku gitu. Aku bisa lihat lagi ke momen itu dan aku bisa kayak, oh iya ya, dulu tuh gue udah sampai sini loh, ngapain gue berhenti gitu loh, kenapa gue berhenti, mending gue lanjutin jalan aja, sayang gue udah pernah di titik ini gitu. Jadinya itu bisa menjadi kayak salah satu self care untuk self confidence boost kita gitu loh. Jadi kayak bener-bener ngingetin kita sama momen-momen yang ada di tahun-tahun sebelumnya. Mau momen sedih juga nggak apa-apa, bisa jadi di 2021 di momen bahagia kamu. Aku berharap banget sih kalian bahagia di 2021. Cuma kan we never know ya jalan kita tuh kayak gimana. Kita cuma bisa berusaha aja sebagai manusia. Cuman in case misalnya di 2021 misalnya kalian amin bahagia gitu, kalian bisa lihat foto fotografi terapi yang ada di 2020 ini. Kalian bisa lihat kayak, oh dulu tuh gue kayak gini, caranya gimana,
perjuangan gue kayak gimana, yang kayak gitu-gitu. Atau bisa juga kalau kalian mengalami masalah yang serupa, jadinya kalian bisa ngeliat di foto itu dan kayak, oh waktu itu gue punya masalah ini nih, cara gue nyelesainnya tuh kayak gini-gini nih. Bisa kalian terapin lagi di tahun selanjutnya, di masalah berikutnya, atau bisa kalian kembangin lagi. Dan step keempat, yaitu adalah step yang terakhir, itu adalah hug yourself. Ini adalah hugging therapy, dan mungkin ini yang paling sering kalian denger di banyak sosial media mungkin ya, apalagi di tahun ini. Karena hugging therapy ini salah satu self care yang paling dan self healing yang paling manjur, karena bener-bener kita kasih affirmation buat diri kita sendiri. Ini step-stepnya gampang banget, aku bakalan kasih tahu kalian. Pokoknya ya kalian bisa wrap your arms around yourself, terus kayak di gini-giniin gitu. Biasanya aku kayak gini nih, ini kalian bisa goyang-goyangin sambil merem, kayak relax aja. Yang kedua, kalian bisa give yourself a nice big squeeze. Jadi squeeze ini tuh gunanya kayak biar lebih kayak memeluk kalian lebih erat. Dan biasanya ini aku lakukan kalau lagi di titik lowest point of my life. Itu bener-bener kayak squeeze aja, kayak I'm here for you gitu, sambil dipuk-puk gitu. Dan biasanya aku tuh sekalian stretching, aku giniin, biasanya bunyi kertak-kertak gitu. Dan step yang terakhir itu adalah self talk sambil meluk. Biasanya kasih self talk affirmation gitu, kayak wah thank you Nathani, you did great gitu. Apalagi di tahun ini kayak kamu bisa melewati banyak hal. Bener ngomong aja kayak jujur sama diri kalian sendiri. Di hugging self therapy ini itu waktu dimana kalian bener-bener jujur sama diri kalian sendiri. Kayak misalnya kalian rapuh banget, kayak ya udah tinggal ngomong aja kayak it's okay, lo rapuh banget mungkin tahun ini, tapi gue yakin 2021 lo kayak bisa bangkit lebih kuat lagi. Bener-bener ngasih affirmation ke diri kalian sendiri sejujur-jujurnya. Biasanya di teknik ini tuh orang-orang juga pada nangis ya, karena kayak ya connected with ourselves itu bener-bener hal yang menurut aku paling penting dan orang biasa lupakan. Jadi biasanya di hugging self ini tuh bener-bener momen yang kayak sedih, seneng tuh campur aduk. Nih bener-bener momen dimana kalian ngobrol sama diri kalian sendiri, connect sama diri kalian sendiri, balik lagi, beresin lagi rumah-rumahnya. Karena ini rumah kita. Kalau misalnya kita berantakin rumah kita bikin rumah kita nggak nyaman, gak ada lagi yang bisa melindungi kita gitu loh. Karena rumah ini yang ada sama kita sampai kita mati. Jadi diberesin rumahnya, dirapihin, ditata, minta maaf, pokoknya bener-bener bikin semuanya jadi nyaman lagi. Bikin kayak kamu bener-bener bisa pulang ke rumah, baru bisa kayak oh my god, this is my home sweet home. Oke, segitu aja 4 tips dari aku untuk mempersiapkan mental health kita, untuk lebih bisa rilis, untuk lebih bisa mempersiapkan diri kita yang baru lagi di tahun yang baru. Semoga video ini bisa ngebantu kalian di hari-hari terakhir menjelang tahun baru. Ini gue tahu pasti kalian salfok sama mata gue karena gue aja salfok gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa. Semoga video ini bisa membantu kalian, dan harapan aku di 2021 semoga kita semua bisa mencapai apa yang kita inginkan. Dunia bisa balik lagi seperti semula, kita bisa belajar lagi dengan enak, bisa beraktivitas lagi dengan semula gitu ya. Tapi jangan lupa kalau kita sebagai manusia itu cuman bisa nge-planning, semuanya takdir itu ada di tangan yang di atas. Makanya kita sebagai manusia itu harus sering berwaspada, mempersiapkan banyak plan, dan menjaga diri kita sendiri gitu loh. Mau dari mental, mau dari kesehatan, pokoknya harus disayang-sayang badannya. Dari tahun ini benar-benar ngasih aku pembelajaran kalau tameng yang paling kita butuhin, orang satu-satunya yang paling kita butuhin itu adalah diri kita sendiri. Selain berdoa itu adalah diri kita sendiri. Jadi sayangilah dirimu selagi bisa, jaga kesehatan, happy-happy. Pokoknya pakai hari terakhir ini untuk
evaluasi diri, abis itu kita bisa happy-happy dengan tenang. Dan congratulations, kamu semua sudah berhasil sampai di tahap ini. Jadi kalian harus bangga sama diri kalian sendiri udah sampai di tahap ini. Jangan lupa bilang terima kasih sama diri kalian karena udah kuat sampai ada di titik ini, oke? Thank you guys so much for watching this video. Semoga kalian suka. Jangan lupa di like dan subscribe dan komen mungkin di bawah video apa lagi yang mau kalian lihat selanjutnya di tahun 2021. Sekali lagi selamat tahun baru. Semoga kalian bahagia selalu dan selalu sehat, selalu dilindungi oleh Tuhan. Bye, see you guys on my next video.